Dalam sejarah Islam yang luas dan penuh cahaya, ada nama-nama besar yang sering kita sebut, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Bilal bin Rabah, dan yang lainnya. Tapi ada satu nama yang kadang luput dari sorotan, meski ia memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ia adalah satu dari sedikit orang yang dicintai oleh Rasulullah secara khusus, bukan hanya sekedar cinta, tapi kepercayaan, keistimewaan, dan penghargaan yang sangat tinggi. Namanya adalah Usamah bin Zaid, seorang pemuda yang dijuluki Hibbur Rasulillah, atau orang yang dicintai Rasulullah. Ia bukan hanya dicintai, tapi juga dipercaya memimpin pasukan besar Islam di usia belia, bahkan memimpin para sahabat senior. Kisah Usamah bukan sekedar kisah seorang panglima perang. Ini adalah kisah tentang kepercayaan, keimanan, kesetiaan, dan kedewasaan yang lahir dari bimbingan langsung Rasulullah. Inilah kisah Usamah bin Zaid, sang pemuda kesayangan Nabi yang hidupnya menjadi teladan sepanjang masa. Tapi sebelumnya saya harap tonton kisah ini sampai selesai, supaya tidak ada cerita yang terlewatkan, agar tidak ada kesalahpahaman dalam cerita. Dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Usamah bin Zaid lahir dari dua orang yang mulia. Ayahnya adalah Zaid bin Harisah, yang dikenal sebagai anak angkat Rasulullah sebelum Islam menghapus sistem adopsi formal. Zaid adalah salah satu sahabat yang paling dicintai oleh Nabi. Bahkan dalam satu peristiwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu tentang dirinya dalam Al-Quran. Sedangkan ibunya adalah Ummu Aiman, wanita yang berkulit hitam yang dulu merawat Nabi saat Nabi masih kecil. Beliau bersabda, "Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku." Dari garis nasab dan cinta kasih inilah lahirlah Usamah bin Zaid, anak yang sejak kecil tumbuh dalam naungan rumah kenabian. Usamah dibesarkan di lingkungan Rasulullah. Ia melihat wahyu turun, ia menyaksikan akhlak Rasul setiap hari, dan ia menyerap nilai Islam dari sumbernya langsung. Namun, hidup tak selalu mudah bagi Usamah. Warna kulitnya yang gelap seringkali menjadi bahan olok-olokan sebagian orang. Meskipun ayahnya Zaid bin Harisah berkulit cerah, Usamah mewarisi kulit ibunya, Ummu Aiman. Bahkan suatu kali seseorang melihat Usamah tidur bersama ayahnya dan menyindir, "Kok seperti nggak mirip ya?" Kalimat itu didengar oleh Nabi, dan dengan tegas beliau membela Usamah. Suatu hari Nabi membawa Usamah dan ayahnya menemui para sahabat. Di hadapan mereka beliau bersabda, "Usamah adalah orang yang paling aku cintai, sebagaimana aku mencintai ayahnya." Kalimat itu menjadi simbol betapa besarnya kasih Rasulullah pada Usamah, bukan karena garis keturunan, tapi karena akhlaknya, imannya, dan ketulusan hatinya. Dalam usia belia, Usamah sudah mengikuti berbagai peperangan. Ia belajar langsung dari para sahabat seniornya, dan bahkan ikut serta dalam beberapa misi penting. Ia cerdas, cepat belajar, dan tidak sombong. Tapi puncak kepercayaan itu terjadi pada tahun ke-11 Hijriah, saat Rasulullah memerintahkan persiapan pasukan besar untuk menghadapi Bizantium atau Romawi Timur di wilayah Syam. Tanpa banyak diskusi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Usamah bin Zaid sebagai panglima. Padahal saat itu usianya belum genap 18 tahun.
Yang lebih mengejutkan lagi, dalam pasukan itu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat senior lainnya. Keputusan ini membuat sebagian orang terguncang. Mengapa Usamah? Ia masih sangat muda, kata sebagian mereka. Namun Nabi Muhammad SAW bersabda dengan tegas, jika kalian mencela kepemimpinan Usamah, maka kalian juga telah mencela ayahnya dahulu. Padahal ia sangat layak memimpin. Demi Allah, Usamah sangat layak untuk memimpin kalian. Inilah bukti kepercayaan total dari Rasulullah. Namun, sebelum pasukan itu sempat berangkat, kabar menyedihkan datang. Rasulullah jatuh sakit. Pasukan yang sudah siap pun berhenti di luar kota. Mereka menunggu instruksi berikutnya, sementara kondisi Nabi semakin parah. Dan tak lama kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Madinah gempar, kesedihan menyelimuti kaum muslimin. Semua bingung harus bagaimana. Dalam situasi genting seperti itu, banyak sahabat meminta agar ekspedisi militer itu dibatalkan. Sebagian beralasan, kita butuh semua kekuatan untuk menjaga Madinah dari ancaman kaum murtadin. Sebagian lagi masih ragu dengan kepemimpinan Usamah. Namun Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang baru tetap berpegang pada wasiat Rasulullah, dan ia berkata, demi Allah, aku tidak akan pernah membatalkan pasukan yang telah ditunjuk Rasulullah. Bahkan andai aku tahu akan dimakan binatang buas, aku tetap akan kirim pasukan Usamah. Dan benar saja, pasukan itu diberangkatkan. Sebelum berangkat, Usamah naik kudanya, dan Abu Bakar yang sudah tua berjalan kaki di sampingnya. Melihat itu, Usamah berkata, wahai khalifah Rasulullah, demi Allah, naiklah bersamaku atau biarkan aku yang turun. Tapi Abu Bakar berkata, demi Allah, aku tidak akan naik, biarkan aku berjalan di bawah kaki Allah dalam jihad ini, demi semangat kalian. Pasukan Usamah akhirnya berangkat dan mencetak kemenangan yang besar. Mereka menaklukkan wilayah musuh, membawa harta rampasan perang, dan kembali ke Madinah dengan kejayaan. Kemenangan itu bukan sekedar kemenangan militer, tapi juga simbol bahwa Islam tetap tegak walau Rasulullah telah meninggal. Bahwa generasi muda mampu memikul tanggung jawab yang besar, dan bahwa keputusan Rasulullah tidak pernah keliru. Usamah setelah itu hidup dengan penuh kehormatan, tapi ia tidak pernah mencari posisi kekuasaan. Dalam fitnah politik yang terjadi di kemudian hari, termasuk perang Jamal dan perang Siffin, Usamah menolak untuk ikut. Ia lebih memilih menjauh, dan ia berkata, aku tidak akan mengangkat pedang atas kaum muslimin. Jika kalian taruh pedang di leherku dan suruh aku bunuh salah satu dari mereka, aku tidak akan melakukannya. Usamah menjadi simbol pemuda yang dewasa sebelum waktunya. Ia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Ia tahu kapan harus maju berperang dan kapan harus menahan diri. Dan dalam diamnya, ia justru menjadi teladan. Teladan tentang kedewasaan, kebijaksanaan, dan kesetiaan. Usamah bin Zaid wafat sekitar tahun 54 Hijriah dalam usia yang tidak terlalu tua, tapi jejaknya selalu abadi. Ia pernah dicintai oleh Nabi, ia pernah dipercaya oleh Rasulullah untuk membawa panji besar Islam ke negeri musuh, dan ia pernah membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang bagi kepercayaan jika iman dan akhlak ada dalam dada. Hari ini dunia menilai dari rupa, dari gelar, dari harta, tapi kisah Usamah mengajarkan kita yang Allah dan Rasul nilai adalah hati, niat, dan keberanian untuk menunaikan amanah.
Usamah bin Zaid adalah inspirasi bagi setiap pemuda bahwa kita tidak perlu menunggu tua untuk memimpin, tidak perlu menunggu sempurna untuk berjuang. Cukup menjadi tulus, sabar dan taat, maka Allah akan bukakan jalan yang luas. Semoga Allah meridhoi Usamah bin Zaid dan menjadikan kita generasi yang mampu meneladani keteguhan dan kemurniannya. Jika kisah ini menginspirasi hatimu, bantu sebarkan. Klik like, share, dan subscribe untuk kisah sahabat yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.